Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung sejenak lalu bertanya dalam hati, bagaimana keadaan ayah dan ibu kita sekarang di alam kubur? Apakah mereka sedang menikmati taman yang luas, penuh cahaya, atau justru berada dalam sempitnya alam kubur? Tahukah Anda, ada amalan ringan namun memiliki keutamaan luar biasa. Amalan ini dapat menjadi penolong bagi orang tua kita di alam sana. Amalan yang mampu mengangkat azab, melapangkan kubur, bahkan menjadikannya taman surga. Dan yang lebih menakjubkan, amalan ini bisa dilakukan siapa saja, termasuk kita yang masih merasa penuh dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Doa Sapar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali berjumpa di channel ini. Semoga dengan pertemuan kita akan dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari bersama-sama kita ucapkan solawat atau tuliskan di kolom komentar. Semoga dengan ucapan solawat itu kita diakui sebagai umat beliau dan kelak mendapatkan syafaat di hari akhir. Doa dan harapan saya, semoga sahabat semua senantiasa selalu diberi kesehatan, kelapangan rejeki, diampuni dosa-dosa, dan umur yang penuh keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, setiap dari kita pasti memiliki kenangan indah bersama orang tua. Ada yang masih bisa menatap wajahnya setiap hari, ada pula yang hanya mampu mengingat senyumnya lewat doa. Namun, pernahkah kita merenung bagaimana keadaan mereka sekarang? Jika mereka telah lebih dahulu meninggalkan kita, apakah kini mereka berbahagia di taman surga? Atau justru sedang menanggung azab serta kesempitan di dalam kubur? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan umatnya dengan sebuah doa yang beliau ulang sampai 3 kali, yaitu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr, yang artinya, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahannam dan siksa kubur. Bayangkan, Nabi yang maksum saja senantiasa berlindung dari azab kubur. Lalu bagaimana dengan kita? Apalagi orang tua kita yang tentu memiliki dosa baik kecil maupun besar. Imam Ibnul Qayyim menjelaskan, ada seorang mukmin yang dosanya ringan. Dia memang diazab di awal masuk kubur, namun setelah itu Allah angkat siksanya. Ada pula yang seharusnya diazab lama, tetapi Allah ringankan berkat doa anak-anaknya, sedekah yang dihadiahkan, atau amal baik yang diniatkan untuk mereka. Sahabatku, inilah pentingnya peran seorang anak. Jangan biarkan orang tua kita sendirian di alam barzah. Mereka sangat membutuhkan doa, pahala yang kita kirimkan, dan amal yang kita hadiahkan. Walau amal mereka telah terputus, pahala dari anak yang soleh dan solehah tetap terus mengalir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Hadits riwayat Muslim. Sahabat yang dirahmati Allah, artinya, doa kita bisa menjadi penyelamat bagi kedua orang tua. Sedekah yang kita niatkan untuk mereka, mampu meringankan beban di alam kubur. Bahkan bacaan Al-Quran yang sederhana, jika dihadiahkan, dapat menjadi cahaya di tengah gelapnya kubur. Mari kita renungkan bersama, saat orang tua masih hidup, kita sering membahagiakan mereka dengan harta, hadiah, atau perhatian. Namun setelah mereka wafat, apa yang sudah benar-benar kita kirimkan? Jangan sampai kita terlalu sibuk dengan urusan dunia, sementara mereka menanti kiriman doa dari anaknya. Karena itu, kita akan membahas amalan-amalan yang bermanfaat untuk orang tua di alam kubur, serta bagaimana cara mengamalkannya dengan benar agar pahalanya sampai. Dan sebelum kita lanjutkan, mari bersama-sama berdoa kepada Allah. Silahkan tulis doa dan hajat sahabat di kolom komentar,
agar dapat kita aminkan bersama. Bayangkan, jika doa kita diaminkan oleh 40 orang saja, insya Allah doa itu akan lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk sahabat yang baru bergabung, silahkan klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten terbaru dari channel Doa Sapar. Terima kasih. Semoga Allah membalas setiap kebaikan Anda. Sahabat yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah nyata yang sangat menyentuh hati. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya. Kisah ini tentang seorang pemuda yang amat berbakti kepada ibunya. Setelah sang ibu wafat, pemuda ini merasa sangat sedih karena merasa belum mampu berbuat banyak untuk ibunya. Setiap malam ia menangis, memohon kepada Allah agar ibunya diberi kelapangan di alam kuburnya. Ia bingung, tidak tahu lagi apa yang bisa dilakukan selain berdoa. Hingga suatu malam, ia bermimpi melihat ibunya mengenakan pakaian indah, wajahnya bercahaya, dan kuburnya dipenuhi taman yang sejuk. Dalam mimpi itu, ibunya tersenyum sambil berkata, "Anakku, jangan pernah berhenti mendoakanku, karena setiap doa dan sedekah yang engkau niatkan untukku, sampai kepadaku. Dahulu kuburku sempit, namun doa dan sedekahmu menjadikannya lapang serta bercahaya." Subhanallah, inilah besarnya pengaruh doa anak untuk orang tua. Kisah ini bukan cerita dongeng, tapi isyarat nyata bahwa amal anak soleh benar-benar sampai kepada orang tuanya. Dalam riwayat lain, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Sa'ad bin Ubadah bertanya, "Ya Rasulullah, ibuku meninggal mendadak dan belum sempat berwasiat. Jika aku bersedekah untuknya, apakah pahalanya sampai kepadanya?" Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, "Iya, akan sampai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sejak saat itu, Sa'ad bin Ubadah gemar bersedekah atas nama ibunya agar pahalanya terus mengalir di alam kubur. Hikmah dari kisah ini adalah doa anak soleh menjadi penyelamat orang tua. Sedekah yang diniatkan untuk orang tua akan mengangkat derajat, meringankan siksa, bahkan menjadi cahaya di alam barzah. Karena itu, jangan meremehkan amal kecil. Setiap amal yang dihadiahkan bernilai besar di sisi Allah. Sahabat Doa Sapar yang dirahmati Allah, pertanyaannya bagaimana cara kita mengamalkan amal terbaik agar sampai kepada orang tua kita? Para ulama telah menjelaskan beberapa amalan yang insya Allah bermanfaat. Yang pertama adalah mendoakan orang tua secara rutin. Setiap selesai sholat fardu, sertakan doa khusus untuk kedua orang tua, seperti doa berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, "Ya Tuhanku, kasihilah mereka berdua, sebagaimana mereka berdua telah mendidikku di waktu kecil." Doa ini terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 24, merupakan wujud bakti dan harapan dari seorang anak agar orang tua mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam sana. Lalu yang kedua adalah bersedekah atas nama orang tua. Caranya sederhana, bisa berupa memberi makanan, minuman, atau harta dengan niat pahalanya dihadiahkan untuk orang tua. Contohnya, membeli beberapa bungkus nasi, lalu membagikannya kepada fakir miskin sambil berdoa, "Ya Allah, jadikan pahala sedekah ini untuk ayah dan ibuku." Bisa juga melalui wakaf Al-Quran, wakaf sumur, atau amal jariah lainnya. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran dan menghadiahkan pahalanya untuk orang tua. Pilih waktu yang tenang, lalu bacalah surat-surat seperti Yasin, Al-Mulk, bahkan Al-Fatihah. Setelah membaca, niatkan pahalanya untuk kedua orang tua. Banyak ulama membolehkan menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada mereka yang telah wafat, dan insya Allah pahala itu sampai. Keempat adalah melaksanakan ibadah sunnah dengan menyertakan orang tua dalam niat, misalnya sholat sunnah, puasa sunnah, atau zikir. Setelah itu, berdoalah agar pahalanya juga sampai kepada orang tua. Dengan izin Allah, mereka tetap mendapat tambahan amal meski sudah berada di alam kubur. Kemudian yang kelima adalah memperbanyak istighfar dan zikir untuk kedua orang tua. Adapun bacaan istighfar yang bisa diamalkan,
adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Bacaan ini menjadi doa penghapus dosa, dan dengan rahmat-Nya, Allah mampu meringankan keadaan orang tua kita di alam barzah. Inti dari amal ini adalah berdoa, bersedekah, membaca Al-Quran, mengerjakan sunnah, serta memperbanyak istighfar yang kita hadiahkan untuk mereka. Semua itu menjadi wujud bakti seorang anak kepada orang tuanya, meskipun mereka telah tiada. Sahabat doa sapar yang dirahmati Allah, hidup ini singkat. Setiap kita akan melalui jalan yang sama, meninggalkan dunia, masuk ke liang lahat, dan menanti kebangkitan. Orang tua kita yang telah wafat, kini berada di alam barzah, sebuah alam penuh misteri. Kita tidak pernah tahu bagaimana keadaan mereka di sana. Namun, ada satu hal yang pasti, yaitu doa, sedekah, dan amal anak yang soleh dapat menjadi penolong bagi mereka. Karena itu jangan biarkan orang tua kita sendirian di dalam kubur. Doakan dan kirimkan amal terbaik untuk mereka. Terus kirimkan doa setiap hari, bacakan Al-Quran untuk mereka, dan bersedekahlah atas nama mereka. Inilah wujud cinta sejati seorang anak yang tak lekang oleh waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara amalan yang paling besar bagi seorang anak adalah berbakti kepada kedua orang tuanya setelah mereka meninggal, dengan cara mendoakan dan memohonkan ampun bagi mereka. Mari sahabat, kita panjatkan doa terbaik kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka, sehatkanlah mereka, dan maafkanlah segala kesalahan mereka. Ya Allah, terimalah setiap doa dan amal yang kami hadiahkan untuk orang tua kami. Jadikanlah kubur mereka taman dari taman-taman surga, dan jangan Engkau jadikan sebagai lubang dari lubang neraka. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama mereka di surga Firdaus-Mu yang tertinggi, tanpa hisab dan tanpa azab, bersama para nabi, para syuhada, serta orang-orang soleh, dan mereka adalah sebaik-baiknya teman. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita termasuk anak soleh yang senantiasa menghadiahkan pahala bagi kedua orang tua. Semoga kubur mereka dilapangkan, diterangi cahaya, dan dijadikan taman dari taman-taman surga. Dan semoga kelak, kita pun dikaruniai anak-anak yang selalu mendoakan kita setelah kita tiada. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.